Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firda Agrianti Grandis dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Ya, kali ini di pembahasan materi masalah pokok ekonomi kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama ada inti masalah ekonomi, kemudian ada masalah pokok ekonomi tradisional atau klasik, dan yang ketiga ada masalah pokok ekonomi modern. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu inti masalah ekonomi. Secara umum, masalah pokok ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercukupi. Nah, inti masalah pokok ekonomi adalah keterbatasan alat pemuas atau sarana sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang biasa disebut kelangkaan atau kesenjangan. Nah, kelangkaan di sini biasanya dikarenakan oleh untuk memperoleh alat pemuas tersebut kita perlu mengeluarkan biaya. Nah, yang kedua ada sarana yang dihasilkan harus melalui proses produksi. Dan yang ketiga ada faktor produksi sebagai sumber daya ekonomi yang sangat terbatas keberadaannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi tradisional atau klasik. Masalah pokok ekonomi tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masalah produksi, yang kedua ada masalah distribusi, dan yang ketiga ada masalah konsumsi. Masalah produksi di sini berisi tentang segala kegiatan mana berubah suatu barang mentah atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Yang mana proses produksi dapat menciptakan atau menambah daya guna suatu barang atau jasa. Masalah distribusi menyangkut dalam kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, yang mana barang atau jasa tersebut disalurkan ke tempat satu ke tempat yang lainnya, akan bermanfaat jika sampai kepada orang yang sangat membutuhkan. Masalah distribusi di sini dapat menjawab masalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai kepada konsumen. Kemudian yang terakhir adalah masalah konsumsi, yang mana berkaitan dengan kegiatan mengurangi atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, di sini menyangkut tentang kegiatan bagaimana konsumen itu menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Masalah dalam konsumsi harus mampu menjawab tentang pelaku produksi yang dapat menyediakan barang atau jasa yang baik sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, saya akan memberikan contoh dari masalah pokok ekonomi tradisional. Yang pertama, adanya kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini bisa disebabkan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal. Kemudian, selain kelangkaan-kelangkaan yang terjadi pada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, juga terjadi inflasi. Nah, yang mana inflasi biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, adanya kenaikan yang disebabkan oleh permintaan konsumen. Dan yang kedua, adanya naiknya biaya produksi. Dan yang ketiga, adanya jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, contoh yang ketiga adalah gelembung ekonomi dan kegagalan bisnis massal. Nah, maksud dari gelembung ekonomi sendiri adalah peningkatan yang terjadi pada harga aset yang tidak realistis dan tidak berkelanjutan. Nah, contohnya gelembung harga komoditas pada tahun 2002 hingga 2008. Nah, selanjutnya kita bakal ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang masalah pokok ekonomi modern. Yang mana masalah pokok ekonomi modern dibagi menjadi 3. Yang pertama ada what,
apa barang yang diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut. Yang terakhir, whom, yaitu untuk siapa barang yang kita produksi. Yang pertama ada what atau apa barang yang kita produksi. Itu harus jelas. Nah, untuk mengetahui apa saja barang yang kita produksi, itu kita harus mempunyai penilaian tersendiri, baik berdasarkan kesesuaian ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini. Proses menentukan barang apa yang akan kita produksi merupakan masalah pokok yang sangat utama. Nah, di mana proses menentukan barang apa atau jasa apa yang kita akan produksi merupakan masalah pokok yang utama, yang paling penting. Nah, jika kita salah menentukan barang atau jasa yang dapat kita produksi, ini akan mengakibatkan kerugian yang dapat. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara kita memproduksi. Nah, dengan produsen mengetahui bagaimana cara memproduksi yang paling efektif dan efisien, diharapkan juga dapat meminimalisir biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana pendapatan rata-rata masyarakat di daerah target yang kita tuju. Nah, di sini berkaitan dengan daya beli masyarakat yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Nah, penjualan di daerah target dengan rata-rata pendapatan yang tidak terlalu tinggi akan cenderung lebih sedikit. Dan saya akan memberikan contoh tentang masalah ekonomi modern. Yang pertama adanya krisis kesehatan global. Menanggapi tentang upaya pengendalian penyebaran HIV atau AIDS. Nah, maksud dari energi dan keamanan lingkungan tersebut adalah potensi dari ekonomi yang berjangka panjang. Nah, mengapa begitu? Mungkin dari kalian ada yang tahu alasannya mengapa. Nah, ya, begini. Karena keamanan nasional dan kerusakan masyarakat dari pasokan energi menjadi tidak aman. Nah, di sini masih sedikit kesepakatan tentang serangkaian tindakan terbaik yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil ataupun pada emisi gas rumah kaca. Nah, dampaknya dapat kita rasakan secara tidak proporsional dari harga minyak yang semakin tinggi dan pemanasan global di seluruh negara. Saya rasa sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.